Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa sendikala dimanapun Anda berada. Barusan hari inilah ada pengumuman dari TT Exchange, pengumuman resmi. Dan ini perlu Bapak Ibu cermati semua ya. Pengumuman ini tidak hanya dibaca tapi juga dipahami. Ringkasannya begini. Pengumuman ini menjelaskan migrasi token CTC dari jaringan TT ke Binance Smart Chain untuk meningkatkan keamanan aset dan efisiensi lintas rantai. Migrasi ini dilakukan dengan pemetaan 1:1 dan akan dipetakan kembali ke jaringan utama setelah peningkatan jaringan utama di masa depan. Jadi maksudnya TT chain-nya sedang diperbaiki, bukan diperbaiki tapi sedang disiapkan lah ya. Sedang disiapkan, sedang diupdate, kan sudah dilakukan pengetesan ya, bukan dalam posisi belum selesai membuat, bukan, tapi dalam posisi sudah pernah dilakukan pengetesan sampai 3 kali, tapi berarti masih ditemukan adanya sesuatu yang harus ditingkatkan, diupdate ya, diupgrade. Jadi saat ini masih belum memungkinkan untuk dipakai secara publik. Khawatirnya kalau dipakai secara publik padahal belum matang betul, nah itu nanti malah kita yang bisa dirugikan, bisa mengalami kerugian gitu. Kemudian poin-poin utamanya adalah alamat kontrak CTC di BSC scan, alamat kontraknya ini. Nah, Bapak Ibu bisa copy, nanti bisa dicek di BSC scan ya. Pengguna diminta untuk memverifikasi alamat ini untuk menghindari penipuan. Nah, jadi tadi di dalam Zoom sempat ditanyakan itu tentang kok di dalam smart contract ini masih menunjukkan adanya supply sebanyak 1 miliar. Kemudian alamat belum belum diubah, masih pencetakan di masa depan masih bisa ya, mintingnya masih bisa. Kemudian belum ada burn-nya di mana seperti apa. Jadi ini perlu saya jelaskan lebih rinci bahwa karena belum on chain ya, belum di start, baru smart contract belum di start, maka alamat pembakarannya pun belum di on-kan. Jadi kan yang 120.000 supply, 120 juta itu adalah nanti setelah semua supply itu di burn. Itu pun 120 juta itu masih dikurangi 11 juta juga yang juga akan di burn. Jadi meskipun masih dari 1 miliar, nanti ketika on chain dia akan langsung lari ke burn seluruhnya. Tinggal 108 atau berapa ya. 108 itu pun 600 ribunya ada di sebuah wallet publik yang Bapak Ibu bisa melihat semuanya secara transparan. Sisanya itulah supply yang beredar, ya, gitu ya. Nah, jadi kalau melihat saat ini karena belum on chain, maka ya seperti itu jelas nampak gitu loh. Jadi jangan bingung, ini kok nggak seperti yang diomongkan misalnya. Ya itu Bapak Ibu harus jeli dalam memahami ini. Cadangan resmi 600.000 CTC telah dikunci selama 10 tahun. Maksudnya akan dikunci, bukan telah itu ya, maksudnya telah diputuskan untuk dikunci, bukan sekarang dikunci. Lah sekarang mau dikunci atau tidak dikunci sama aja, yang tidak bisa digerakkan. Bisa digerakkannya kapan? Nanti kalau udah on chain, sudah listing gitu ya. Dan dapat diverifikasi di blockchain. Semua hak untuk mencetak, mengelola dan membakar token telah dihapus secara permanen. Kemudian pembakaran token. Nah, ini 11.700 sekian ini yang tidak didistribusikan, dan bagian yang tidak berlaku dari mekanisme pembakaran telah dikirim ke alamat burn
dan tidak akan pernah beredar. Jadi yang dimaksud membakar itu bukan kemudian dibakar dengan api, bukan, dikirim ke alamat pembakaran. Gitu ya. Nanti bisa dilihat kok. Nanti kita akan coba untuk cek lah ya. Airdrop CTC dilakukan pada tanggal 18 Mei malam ini 23.59. Sekarang sudah 22.42, artinya 23.59 ini waktu Singapura. Jadi sebenarnya 22.59. Sekarang tinggal kurang 17 menit lagi ya. Nanti akan didistribusikan kepada semua pengguna yang telah menyelesaikan verifikasi ke tingkat lanjut, yaitu tingkat 2. CTC akan secara otomatis dikirim ke dompet TT Exchange mereka. Pengguna CTC akan secara otomatis dikirim ke dompet exchange mereka. Jadi nggak usah pusing dengan TT Wallet karena dikirimnya ke aset di dalam exchange ya. Pengguna dapat memeriksa catatan airdrop di aplikasi dengan cara klik TT Exchange, beranda akun, airdrop KYC. Setelah didistribusi, fungsi deposit dan penarikan CTC akan ditutup sementara. Jadi supaya tidak ada yang digerakkan. Nanti sampai begitu tank, nah, bel masuk ke blockchain. Nah, kemudian bisa dikerjakan. Peluncuran perdagangan resmi CTC, pairingnya dengan USDT akan dibuka pada 20 Mei pukul 10.13 atau 9.13 waktu Indonesia. Fungsi deposit dan penarikan CTC akan dipulihkan setelahnya. Gitu ya, sementara tutup, tapi nanti tanggal 20 jam 9.13 akan dibuka. Jreng, peringatan resiko CTC tidak mendukung perdagangan. Nah, peringatan resiko CTC tidak mendukung perdagangan di DEX seperti PancakeSwap. Pengguna diminta untuk menghindari pool token yang tidak diverifikasi. Tahu nggak ini ditulis untuk apa? Untuk mengomentari adanya CTC di PancakeSwap, CTC di mana itu, yang listing di beberapa tempat itu adalah CTC bukan milik kita, dan itu Bapak Ibu lihat, coba aja dicek ya, itu poolnya tidak terlalu banyak, itu poolnya sedikit, berbeda jauh dengan nanti kalau CTC kita udah on chain itu poolnya gede. Kemudian pengguna diminta untuk menghindari pool token yang tidak diverifikasi dan waspada terhadap alamat phishing dan penipuan itu, supaya orang tersesat ke situ nanti. Jadi seperti itu ya. CTC ada di sana. Kalau kita tidak jeli, kita bisa masuk ke CTC tersebut, dikiranya itu CTC dari Tantin, padahal bukan. Jangan sampai itu terjadi. Pokoknya kalau mau cek CTC, ambil smart kontraknya melalui saluran resmi TT Exchange ya. Kemudian semua informasi resmi hanya melalui pengumuman dan saluran layanan pelanggan TT Exchange. Nanti kalau Bapak Ibu mengaksesnya bisa jadi dari dua. Yang pertama dari saluran resmi, yang kedua dari Zoom kami ya, Zoom kita ya. Karena Zoom kita tidak akan mengambil dari sumber sembarangan. Kemudian kesimpulan, pengumuman ini memberikan informasi detail tentang migrasi dan distribusi token CTC, termasuk alamat kontrak, jadwal airdrop, dan waktu peluncuran perdagangan resmi. Pengguna didorong untuk memverifikasi informasi dan waspada terhadap potensi penipuan. Jangan sampai kita tertipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya memahami. Saya sudah membaca sekaligus menjelaskan apa yang dikandung dari tulisan tersebut. Demikian, mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk semuanya dan tetap semangat. Sukses together.